Liga Top Eropa musim ini menghadirkan beberapa tim kejutan yang meramaikan persaingan di papan atas. Terlihat jarang menjadi kuda hitam di setiap musim, beberapa klub dengan gebrakan baru cukup menjanjikan hingga paruh kompetisi. Biasanya klub menengah bisa dikategorikan tim yang sulit bersaing di papan atas dalam suatu kompetisi, bahkan secara matematis. Namun klub menengah tak bisa dipandang sebelah mata. Mereka juga punya keunggulan dengan senjata utamanya adalah ambisi untuk meraih kemenangan. Bermain tanpa beban dan ekspektasi tinggi justru mampu mengatasi segala tantangan. Hingga pertengahan musim 2023-2024, klub-klub menengah ini masih bertahan di papan atas. Meski sulit bersaing merebut gelar juara, peluang merebut jatah tampil di kompetisi bergengsi Eropa musim depan masih terbuka lebar. Klub mana saja yang menjadi kuda hitam musim ini? Stade Brestois. Kita mulai dari tim yang baru promosi ke Ligue 1 di musim 2019-2020. Kedikdayaan Paris Saint-Germain dalam beberapa musim terakhir memang tak tertandingi. Hal menariknya adalah tim-tim yang berada di bawah PSG. Dalam 2 musim terakhir, Ligue 1 menghadirkan tim kuda hitam tak terduga di papan atas. Musim lalu, RC Lens bahkan berhasil lolos ke Liga Champions musim 2023-2024. Musim ini, setidaknya hingga pekan 23, Stade Brestois berada di peringkat 2 klasemen yang memberikan harapan baru bagi klub berjuluk Le Pirates untuk tampil di kompetisi Eropa dengan peluang yang masih terbuka lebar. Stade Brestois belum pernah sekalipun bermain di kompetisi Eropa, termasuk Piala Intertoto. Keberhasilan Brest musim ini berkat keberhasilan pelatih Eric Roy, mantan pelatih OGC Nice, yang sudah vakum selama 12 tahun dari dunia kepelatihan. Sebelumnya, Eric Roy lebih sering menjabat sebagai direktur olahraga. Ketika melatih Brest, ia berhasil mengubah Brest menjadi tim yang bermain secara kolektif dan unggul dalam penguasaan bola. Musim ini, Le Pirates memiliki rata-rata penguasaan bola sebesar 53,1%. Selain itu, Brest juga tak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir di Ligue 1. Salah satunya menahan imbang Paris Saint-Germain. Aston Villa beralih ke liga paling kompetitif di Eropa. Di bawah kepemimpinan Unai Emery, Aston Villa menunjukkan progres memuaskan meski belum membuktikan kapasitas mereka bertahan di 4 besar hingga akhir musim. Pasalnya mempertahankan konsistensi menjadi fokus utama bagi John McGinn dan kolega yang masih bermain di Premier League dan Conference League. Hingga pekan ke-26, The Villains masih bertengger di peringkat 4, terpaut 6 angka dari Arsenal. Kedatangan Unai Emery berhasil membawa perubahan besar bagi Aston Villa yang gagal di tangan Steven Gerrard. Kini mereka menjadi penantang serius untuk mendapat satu tempat di Liga Champions musim depan. Jika Aston Villa berhasil mempertahankan posisi tersebut hingga akhir musim, menjadi kado terindah yang dipersembahkan Unai Emery dengan membawa klub asal Birmingham tersebut tampil pertama kali di Liga Champions sejak musim 1981-1982. Bologna. Ada satu klub Serie A yang menarik perhatian musim ini. Bologna salah satu tim yang cukup stabil di Serie A, namun mereka lebih sering bersaing di papan tengah. Musim ini nyatanya jauh berbeda. Irosoblu menciptakan persaingan ketat di 5 besar klasemen Serie A. Hingga giornata ke-26, Bologna bertengger di posisi 4 klasemen dengan 48 poin. Peluang Bologna meraih tiket kompetisi Eropa musim depan terbuka lebar. Pasalnya terakhir kali Irosoblu bermain di kompetisi benua biru tahun 2002 di ajang Piala Intertoto. Salah satu faktor yang membantu Bologna bertahan di papan atas Serie A adalah kehadiran Thiago Motta sebagai pelatih. Ex-gelandang Inter Milan tersebut berhasil mengubah Bologna menjadi salah satu tim keempat yang sedikit kebobolan di Serie A. Selain itu, ia berhasil membuat skuad besutannya bermain secara kolektif. VfB Stuttgart.
Kehadiran VfB Stuttgart di papan atas Bundesliga musim ini penuh kejutan. Setelah berhasil bertahan di Bundesliga pasca menang saat babak playoff degradasi, bisa dibilang Stuttgart merupakan tim yang jarang meramaikan papan atas klasemen. Hingga Spieltag 23, klub berjuluk Die Schwaben masih bertengger di posisi ketiga, bahkan unggul 6 angka dari Borussia Dortmund. Stuttgart punya kesempatan besar bermain di Liga Champions musim depan, yang menjadi hal langka bagi jawara Bundesliga musim 2006-2007, mengingat terakhir kali mereka tampil di kompetisi tersebut di musim 2009-2010. Perubahan besar performa Die Schwaben dimulai sejak ditunjuknya Sebastian Hoeneß sebagai pelatih. Dengan pengalaman dari pamannya yang merupakan legenda sepak bola, Uli Hoeneß, Sebastian berhasil membawa Die Schwaben selamat dari degradasi. Sebelum musim 2023-2024 dimulai, Sebastian Hoeneß dan stafnya telah merencanakan pemusatan latihan lebih awal untuk membangun chemistry pemain. Selain itu, Stuttgart juga aktif di bursa transfer dengan mendatangkan Jong Woo-young, Dennis Undav, Alexander Nubel, Angelo Stiller, serta Serhou Guirassy yang membawa dampak positif bagi performa Stuttgart musim ini. Spilled by the goalkeeper and touched in by Dennis Undav. Girona. Pecinta La Liga mungkin sudah biasa menyaksikan persaingan sengit antara Real Madrid dan Barcelona atau Atletico Madrid sebagai penjegal kedua tim tersebut. Musim ini sedikit ada warna baru dengan kehadiran penantang gelar anyar. Hingga Jornada 26, Girona masih bertengger di peringkat 2 meski saat ini terpaut 6 angka dari Real Madrid sebagai pemuncak klasemen sementara. Dengan kejutan besar bersama pemain yang mulai menjadi incaran klub-klub besar, Girona berpotensi bermain di kompetisi Eropa musim depan untuk pertama kali sepanjang sejarah. Klub berjuluk Blanqui Vermells memang jarang berkompetisi di La Liga dan lebih sering berada di divisi Segunda. Musim ini Girona menjadi tim penantang serius merebut gelar La Liga. Selain peran Michel sebagai pelatih yang berhasil mengubah permainan tim, sentuhan dari City Football Group juga berperan besar dalam kesuksesan Blanqui Vermells. Pere Guardiola, sosok penting dalam membangun Blanqui Vermells yang sudah mengelola Girona sejak City Football Group masuk sebagai pemegang saham mayoritas pada tahun 2017. Well, itulah beberapa klub kuda hitam yang sejauh ini memberi kejutan di masing-masing liga domestik. Siapa bakal menciptakan sejarah indah di akhir musim nanti?